Ditarik semua, dimasukin ke dirinya, jadi membentuk dia kekuatan negatif yang besar dalam tubuhnya. Itu bisa dilakukan, tapi siapa yang mau lakukan ritual itu? Karena karmanya pasti langsung berbahaya. Nah, seperti kejadiannya dulu ada di jin di tempat saya itu, dia bisa dorong orang. Nah, kita bisa bikin arwah tadi memiliki kekuatan untuk menyentuh tubuh, mendorong orang. Itu udah bisa buat orang celaka. Tadi kan Kanjeng Budi bilang arwahnya ada di sekitar lokasi terbunuhnya dia. Iya. Bagaimana ketika misalnya pelakunya ada di luar kota atau bahkan di luar pulau, di luar negeri, berarti kesempatannya kan makin menipis untuk bisa menuntut balas gitu. Ya, sebenarnya Vinanya ini kan mungkin membantu dalam tanda kutip bagi mereka itu ya. enggak. Apa? Mereka memang mau lakukan seperti itu, suka lakukan seperti itu. Jadi ada orang misalnya bunuh diri, gantung bunuh diri, lalu arwah itu nanti udah keluar tuh kan tidak punya daya kekuatan lagi, tidak punya ini lagi, memorinya pelan-pelan tuh nanti kan menghilang untuk itu. Tapi kok bisa dendam terus dia nanti? Nah itu goib nanti yang pakai kesempatan itu untuk dia berbuat jahat itu. Dia pakai event itu tadi. Banyak kan kasus yang saya hadapin kayak gitu. Oke. Kalau ngomong-ngomong ini perjalanan jiwa ketika orang meninggal ya, itu gimana sih sebenarnya ketika roh itu lepas dari tubuh jasad kasar raga kita itu? Apakah nanti itu seperti orang yang sakit kemudian meninggal, terus dengan kasus yang beda misalnya kecelakaan atau terbunuh, itu perjalanannya akan beda? Beda. Kalau tadi Om menuju ke sini lewat jembatan bawah tuh, jembatan apa ya setelah pom bensinnya Poko itu, karena jembatan di sisi kanan tuh kan ada roh orang mati tuh, beberapa orang yang mati kecelakaan di situ. Dia tetap di situ. Nah, kadang-kadang jin memakai itu tadi untuk narik orang kecelakaan balik di situ. Itu kenapa dia kok tetap ada di situ? Karena kecelakaan, matinya tidak sewajarnya. Apa dia itu tidak terima dengan takdirnya kematiannya? Kok sampai dia tetap ada di situ? Iya, karena dan itu sampai kapan dia ada di situ? Sampai disempurnain. Maksudnya dirapikan tubuhnya kembali. Itu kan dia ada yang patah tangan, ada yang apa itu nggak bisa naik. Harus dipulihkan dulu, baru dia bisa naik ke tempat penantian atau tempat hukuman. Memulihkannya kayak apa? Kan sudah hancur kan? Kalau misalnya kecelakaan. Bisa. Ada caranya khusus untuk memulihkan itu. Saya tidak bongkar itu ya, karena itu termasuk keilmuan. Jadi harus. Tapi kalau saya jujur ya, saya tidak mau memulihkan arwah, karena arwah itu seperti gimana ya? Nanti dia kayak multi level. Dia ngomong ke arwah yang lain akan tahu. Datang ke rumah kita nggak berhenti nanti. Arwah-arwah yang kepalanya copot, tangannya copot, iya, minta disempurnain gitu. Loh, mereka kan punya keluarga. Ketika ditinggalkan salah satu kerabatnya yang meninggal, itu kan biasanya kan ada doa, tahlilan, yasinan dan lain sebagainya kan. Apakah itu nggak ngefek ketika seperti kasus yang kayak tadi? Lain, ada teknik khusus untuk penyempurnaan itu. Bukan yang model tahlil gitu, lain dia. Dia harus lihat dulu goibnya apa, dibacakan ayatnya, diulangin tertentu sampai pulih bentuknya. Berarti nggak ngaruh itu? Nggak ngaruh. Kalau misalnya dibacakan doa-doa kayak gitu. Nah, waktu itu pernah kejadian di sini UII ada kolam baru di mana ada anak meninggal, anak perempuan. Lalu saya dipanggil sama kiai sana, tolonglah Kanjeng, udah ditalilin semua, tapi kok perasaan nggak enak. Saya pergilah ke tempat yang sungai belakang tuh. Loh, kok ada anak kecil di situ? Basah-basah dia semuanya, rambutnya banyak basah-basah, tinggi seginian. Saya tanya, "Dek, kamu ngapain?" "Nggak tahu, Om," katanya. Wah, ini arwah orang mati nih, kayak bilang. "Kamu tenggelam di sini?" "Nggak tahu, Om," katanya. Lalu saya panggil lah goib yang di pohonnya, kan ada pohon beringin besar itu, pohon besar itu. Saya panggil, "Wahai penguasa pohon, tunjukkan wujudmu." Muncullah Buto. "Ada apa?" Dia bilang, "Kamu yang bunuh dia." "Bukan," katanya. "Itu yang di air." Akhirnya saya lihat ke air, banyak
yang di air tuh. Saya tanya kenapa kok anak ini tenggelam di sini. Akhirnya air tuh bilang dia sama rombongannya main ke situ, ada sesuatu yang dia nggak jaga di saat di sana tuh. Jadi mereka tuh nggak terima, ditarik aja ke bawah, meninggal. Jadi itu meninggalnya kecelakaan jadinya. Itu karena melanggar nggak sopan atau gimana? Ada sesuatu yang dilanggar yang nggak boleh di tempat itu. Tempat itu kebetulan angker gitu ya. Nah, yang saya herannya siapa yang narik? Karena dia bisa kemampuan nyentuh jasad tubuh orang itu kan luar biasa. Atau memang sering orang meninggal di sana dia tarik. Jadi ada beberapa goib yang pernah dikasih dupa atau disembayangin, dia punya kekuatan jadinya. Itu yang jadi problemnya. Iya, itu pernah relate itu kejadian di sungai itu sepertinya memang ada yang kayak menarik. Iya. Itu kelihatan orangnya itu muncul terus tenggelam, muncul lagi seperti tidak punya kekuatan, ada yang narik terus ke bawah. Itu apa? Siluman yang penguasa di situ? Iya, siluman air itu. Iya. Siluman air itu memang lebih kejam. Tapi setahu saya siluman air yang paling besar yang di pantai selatan itu Blorong. Itu siluman dari golongan yang laut, air itu yang paling kejam di antara semua siluman. Sama kalau kayak kita pergi ke Bali lah, ke Bali itu kan ada penjagaan di udara juga muncul, di air juga muncul kalau kita mau masuk Bali. Oke. Ngomong-ngomong tentang Blorong, saya jadi ingat tempo hari itu ada yang datang memang. Kebetulan ngobrol-ngobrol. Dia ingin mencari pesugihan. Dia nggak mau tahu jalannya kayak apa, entah itu sesat atau enggak, dia nggak ngurus. Dia pokoknya pengen bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Intinya dia pengen kaya. Nah, kalau misalnya ini orangnya itu terus ke Nyi Blorong ya, yang katanya konon bisa memberikan kekayaan. Itu apa nanti akan ada perjanjian khusus yang nantinya tentunya mungkin membawa korban jiwa dan sama kejiwaan orang itu setelah arwahnya nanti setelah meninggal mungkin disandra mungkin gimana itu kayaknya? Ya, jadi ini tentang pesugihan Blorong. Memang banyak orang ngambil pesugihan sama Dewi Blorong untuk jadi kaya dan lain-lain dengan perjanjian. Biasanya perjanjian itu yang nawarin itu mereka sendiri. Misalnya nawarin dengan anaknya atau istrinya. Nah, kebanyakan yang paling halus itu biasanya nanti anaknya tuh kurang seon atau terlambat tumbuh. Itu yang halus. Tapi kalau yang kasar bisa kecelakaan dan meninggal. Nah, cuma untuk pesugihan Blorong biasanya bukan dilakukan di Parangkusumo. Kita harus ke Pantai Gelagah. Karena daerah Gelagah tuh Blorong yang muncul di sana. Jadi pesugihan Blorong itu memang paling banyak orang lakuin. Salah satu yang pernah saya handle, yang maksudnya bukan saya bikin pesugihan ya, maksud saya handle setelah dia lakukan pesugihan. Itu lumayan Om, dia modal awalnya aja udah lumayan mahal untuk sarananya. Di atas ratusan juta. Buat ubah rampes sajinya ratusan juta? Ya, benda-benda yang tertentunya. Tapi itu kenapa bisa mahal itu? Karena salah satu persyaratan yang bikin mahal apa? Sebenarnya pesugihan tuh kalau yang cuma di bawah 5 juta ya nggak mungkin jadi no. Karena untuk beli Jafaronnya aja udah berapa duit Om, minyak apel jinnya udah berapa duit. Apel jin kalau untuk khusus itu kan harganya bisa 25 jutaan, 20 jutaan Om. Jadi makanya saya juga kadang-kadang heran orang modal 5 juta pesugihan. Saya jadi bingung. Nanti yang ada dia bikin janji aja sama goib, tetap diambil tapi tidak dapat kaya. Kan banyak tuh orang lakukan pesugihan tapi yang dia dapat tumbalan tapi dia nggak kaya. Gara-gara itu ngikat janjinya salah gitu. Nah, terus persyaratannya tuh cuma kayak gitu, jadi tidak mungkin. Rata-rata tuh paling enggak 100 jutaan gitu biaya untuk apel jinnya, untuk apanya, sesajinya dan lain-lain.
Belum sekarang aja, kalau misalnya motong satu kepala aja, misalnya kambing kendit udah berapa duit, atau sapi udah berapa duit, itu. Jadi kadang-kadang kalau yang sejutaan itu ya itulah, saya nggak terlalu gimana ya. Ada orang datang ke saya, dia pesugihan katanya, tapi udah dia anaknya kecelakaan apa, tapi kan nggak kaya-kaya, malah makin susah. Jadi salahnya dia udah janji, akhirnya bayaran dia ambil, tapi goibnya nggak bikin dia kaya gitu. Nah. Jadi harus pinter-pinter juga kalau memang mereka tuh mau pesugihan gitu. Nah. Jadi pesugihan tuh sebenarnya dia janji, begitu akad setujuin itu memang dia bisa jadi kaya, tapi abis itu langsung penarikan pembayaran. Itu temponya berapa lama kira-kira? Cepat. Setelah dia melakukan ritual? Paling lama 1 bulan kalau pesugihan. Tapi saya nggak nanganin ya. Maksudnya yang sudah-sudah. 1 bulan. 1 bulan. Nanti turun temurun itu. Maksudnya? Kalau nanti anaknya itu, misalnya nggak mau nerusin, nanti ya ditarik balik lah semuanya tuh. Tetap nanti nyawa. Kan udah dimakan mereka, udah dipakai mereka uangnya. tapi kan nggak tahu misalnya anak ini kecil ketika bapaknya melakukan kayak gitu. Tetap nanti ada kejadian dia pasti. Kecelakaan kah atau apa gitu. Tetap dikejar itu. Nggak mungkin tanpa gratisan kalau dia udah nikmatin, udah sekolah dari itu. Nggak mungkin. Berarti ini termasuk apa ya, ini nasihat juga biar didengar bagi mereka yang pengen melakukan pesugihan dengan jalan yang jelek ya, cara hitam. Ini dampaknya bisa sampai anak cucu ya. Iya, biasanya Om, Kasian. orang melakukan pesugihan tuh orang yang utangnya banyak. Itu pasti dilakukan pesugihan. Jadi sekarang ini Om, yang terjadi di tahun-tahun belakangan ini, orang semua tuh karena efek corona kemarin ini jadinya berutangnya tuh banyak banget, akhirnya agak mata gitu. Kasihan Om, ada yang sampai sekeluarga tuh udah korban gini tapi belum sadar juga bapak ibunya. Padahal anaknya tinggal 1. Saya udah nasihatin berapa kali. Bu Eling Pak, tinggal satu-satunya nih anakmu. Kalau ini selesai juga kamu nggak kaya-kaya, percuma pengorbanannya gitu. Nah, harusnya kamu tuh benar-benar pesugihan yang kalau memang korban mau kayak gini, yang terarah gitu, no, yang benar-benar kaya. Sekarang korbannya tetap jalan, kayanya nggak ada. Terus buat apa gitu? No? Akhirnya penyesalan nanti. Kalau untuk arwahnya si anak, ini kan bukan pelaku. Iya. Ketika meninggal, dia tetap disandra juga atau enggak? Diambil. Diambil. Meskipun ini kan nggak ikut MOU-nya. Iya kan, tapi dia makan. yang target untuk ini ya. Nah, itu kalau dia udah makan itu pasti masuk. Termasuk nanti orang yang dapat harta dari orang pesugihan tadi itu harus dibersihkan loh harta itu. Kalau enggak berbahaya nanti. Gitu. Makanya saya tuh dulu sering dikirimin mobil hasil pesugihan. Itu Om, Tapi kan nggak dimakan kalau mobil. Iya, tapi bisa buat orang celaka yang bawa mobil nanti. Ada satu cara pesugihan yang maksudnya tentang cara untuk usaha yang kejam Om. Saya nggak sebutin merek Om ya. Dia terkenal banget Om. Orang suka sekali makan di situ. Akhirnya 1 tahun sekali dia harus keluarin semua barang. Dia beli mobil mewah, dia masukin ke situ. Habis itu dijual dengan harga banting yang luar biasa. Orang pasti tertarik, tidak mungkin nih, tahun muda, ini barang mewah nih dibeli. Begitu orang tuh pegang Om, apa yang terjadi? Orang tuh bangkrut, hancur. Lalu saya dipanggil ceritanya. Saya datang, dia ngeluh lah, semua usahanya habis dan lain-lain. Saya bilang, mobil baru tuh. Iya, kenapa banyak goibnya? Yang bener. Akhirnya saya ke mobil tuh, saya tanya goibnya. Ternyata benar. Tempat tadi tuh buang sial untuk ini ya, untuk rezekinya, buang apanya tuh targetnya ke orang lain. Orang lain beli mobil itu dia ikat perjanjian jadinya. Dialah yang dimakan semua. Wah, nyesalnya dia beli mobil itu jadinya. Hilang perusahaannya gara-gara mobil itu. Terus yang dilakukan Kanjeng Budi apa itu? Pembersihan. Yang dibersihkan apanya? Mobilnya. Jadi hari itu mobilnya saya, karena udah terlanjur dibeli kan, udah terlanjur bangkrut. Jadi kan tinggal mobil itu doang. Jadi mobilnya harus dibersihkan. Jadi saya bersihkan dulu goibnya. Dibandingin garam? Enggak, bersihkan dulu goibnya. Saya penjara dulu. Habis itu saya suruh bongkar semua karpet-karpetnya kita lihat. Harusnya ada satu benda yang ditinggalin di situ. Mesti ada itu. Mau diselipin kursi di mana? Nanti kita cari kan kayak di sini. Ternyata memang benar ada benda yang ditinggalin. Itu kita bakar.
Habis itu mobilnya dibersihkan lagi, baru mobil tuh udah jadi mobil biasa. Netral sudah ya. Ya. Jadi nggak perlu dibuang juga mobilnya, tapi tetap dibersihin. Tapi butuh waktu bersihkan, memang nyari posisi bendanya itu di mana. Tetap ada pemicunya, ditaruh di situ. Jadi hati-hati beli barang yang nggak masuk akal, murah banget ya. Itu pasti ada sesuatu Iya. gitu. Itu pasti dicari itu kalau ada yang jual Iya. murah itu. Tapi kan memang caranya gitu sekarang, cara mainnya. Oke. Nah, ini kan Kanjeng Budi kan banyak yang datang tuh kasusnya tentang masalah hutang, Iya. ekonomi. Kalau Kanjeng Budi itu biasanya kasih tips atau saran atau gimana biar selesai hutangnya, biar si orang tersebut apa ya bisa bangkit lagi ekonominya. Ya, jadi banyak yang datang memang masalah utang Om ya. Dan saya udah hitung-hitung persentasenya Om. Tidak 100% berhasil semua Om. Jadi ada sekitar 60-70% yang berhasil. Sisanya tuh banyak yang belum berhasil untuk mulih dari hutang. Jadi hutang ini berbeda Om dengan yang lain. Dia menimbulkan ikatan dan kutuk. Jadi orang yang berutang, dia akan masuk di sebuah siklus ikatan dan kutuk. Jadi dia walaupun sudah bayar utangnya nanti, dia akan masuk ke satu momen lagi, keadaan lagi untuk berutang lagi. Bayar lagi, nanti dia dibawa berutang lagi. Jadi berutang terus sampai akhirnya dia nggak sanggup bayar, tergulung. Itu kutukan. Iya. Kenapa bisa dia jadi dikutuk itu? Iya, utang itu gitu. Begitu kita masuk utang, masuk dalam siklus kutukan utang. Nggak bisa disembuhkan? Bisa dipulihkan. Tapi harus lihat dulu kadar ininya bagaimana. Apakah dia cuma kutukan utang aja? Apakah ada bias dari memang ada orang yang terlahir belangsak itu, yang apa itu yang bawaan dari karma atasnya. Biasanya saya berdoa dulu, minta izin, akhirnya baru bisa nanti kita bersihkan. Habis itu dia harus masuk dalam kayak ruatan air Om, baru bisa dipulihkan. Tapi ada juga yang tetap masuk siklus utang lagi, karena munculnya terbayarnya utang itu dia harus punya kepercayaan yang tinggi dan keyakinan yang tinggi, karena habis itu dia harus menjalani itu, uangnya datang atau tidaknya itu pengaruh banget gitu. Kebanyakan sekarang ini 60-70% bisa dibayarnya, tapi sisanya banyak yang gagal. 60-70% Ya, lumayan. berhasil ya. Nah, ketika yang nggak berhasil mungkin 30-40%, itu apa kira-kira yang Kanjeng Budi sampaikan kepada yang nggak berhasil itu? Istilahnya faktor apa, alasan apa gitu? Biasanya kendalanya tuh tidak percayanya dia ragu sendiri, kan nunggu hari itu yang menguji mentalnya. Iya. Terus yang kedua, ngeluh. Padahal dia udah lakukan doa ritual itu, dia mulai ngeluh lagi yang berbeda. Jadi dia sendiri biasanya ngerubah itu Om. Banyak kejadiannya kayak gitu. Tapi tetap datang lagi, akhirnya saya kasih pengertian lagi. Sebenarnya utang sebesar apapun tuh bisa pulih Om, kalau orang tuh benar-benar yakin dan benar-benar mau maju ke depannya. Karena kalau dia punya utang, dia nggak ada usaha lagi, ya berat memang. Karena rezeki itu datang nanti di usahanya dia, bukan datang kayak langit turun duit gitu, enggak. Iya. Tapi kan untuk memulai usaha itu kan juga butuh modal. Sedangkan yang datang itu kan mungkin sudah habis-habisan, sudah nol, bahkan minus kan. Iya, memang butuh modal, tapi orang nggak tahu. Istilahnya modal datang enggaknya itu kan kita nggak bisa tebak. Jadi istilahnya penting dia punya niat untuk berusaha, itu jalan pasti muncul Om. Karena banyak yang kejadiannya tuh berhasil Om. Ada yang saya nggak sebut namanya, dia datang dengan utang ratusan miliar. Bagaimana mau bayarnya? Dia nggak punya apa-apa lagi. Saya bilang, gak usah khawatir. Kita tuh punya Gusti Allah yang besar. Tidak mungkin enggak, gitu. Akhirnya dia jalanin semua. Dia pembersihan, dia mohon berkah sama ibu larungan. Akhirnya pulih, gitu. Jadi susah ngomong. Ada yang cuma utang 1 juta, gagal dia untuk bayarnya. Tapi yang besar malah bisa. Biasanya orang yang lebih besar tuh lebih nekat Om. Dia lebih mantap, ada lagi, pasrah. iya, nggak ada harapan apapun lagi gitu. Nah,
Jadi itu biasanya lebih berani jalannya mereka. Kalau dapat klien yang berhasil gitu, berarti Kanjeng Budi pernah dapat imbalan hadiah dari mereka itu? Biasanya mereka nanti ngirim-ngirim sesuatu gitu. Nanti saya bilang utang udah lunas belum, nanti yang gini sudah kata dia. Oke, ini ada pertanyaan random ini ya. Apakah Kanjeng Budi pernah mengetahui tentang transaksi jual beli di pasar gaib, dan itu gimana mekanismenya? Terus seperti manusia yang normal yang apakah bisa melakukan transaksi gaib itu? Misalnya ya termasuk untuk jelasnya nanti ekonominya biar tambah kaya gitu. Gimana itu? Ya. Pasar gaib itu ada bermacam-macam level. Dari pasar gaib biasa, menengah sampai yang udah pasar gaib yang besarnya. Jadi yang bisa mendatangkan uang lebih besar. Tapi pembayarannya pun berbeda. Berbeda tiap level. Kita langsung aja ke yang besar ya. Ini orang normal tetap harus menggunakan dukun. Karena ada ritual tertentu untuk masuk ke ritual ke pasar gaib tadi. Terus juga orang normal kan belum tentu bisa masuk ke dalam gitu. Jadi harus butuh dukun tetap. Yang kedua, kalau sudah pasar yang besar, itu bayarnya dengan hidup. Nyawa? Iya, transaksinya hidup. Bukan nyawa aja, maksudnya berapa tahun hidup. Om mau lepas berapa tahun hidup Om? Berarti dikurangi umurnya nanti? Iya, nanti celoko dia di saat umurnya udah nyampe berapa, celoko dia. Jadi itu yang besar. Atau dia ngasih ini loh istrinya. Karena istri kan di bawah dia, jadi dia bisa jual di sana. Itu yang besar. Tapi yang besar itu memang datangkan kakak-kakak gitu, nah. Usaha langsung rame, langsung booming. Tapi itu ketahuan biasanya kayak gitu. Nanti pasti dari pasar gaib tadi ngirim penjaga Om untuk liatin dia. Jadi kami tahunya itu dari penjaga-penjaga yang dari sana tuh. Kita kan bisa pasti jadi kayak aset dia tuh kan, karena dia gitu. Nah, jadi kan tidak boleh juga yang lain ganggu apa, nanti kan terganggu mereka. Jadi biasanya rumah-rumah mereka tuh ada penjaganya dari pasar mana mereka pergi gitu. Oke. Misalnya saya punya usaha buka warung kok sepi. Kalau misalnya saya ke Kanjeng Budi, kira-kira apa misalnya saran nasihat yang harus dilakukan seperti orang-orang yang punya dagangan sepi itu, warung-warung yang sepi itu, biar laris, tapi dengan jalan yang positif, yang baik. Oke. Jadi memang ada dua jalan tuh warung rame itu. Jalan yang negatif sama jalan yang positif. Kalau saya cerita dulu jalan negatif ya, nanti kita bisa cerita yang positif. Kalau jalan negatif misalnya untuk warung rame, biasanya kita lihat dulu tempatnya sama ininya. Biasanya saya akan adain, kalau negatif ya ini, bukan ini, saya akan panggil goib yang mau kerjasama dengan dia. Misalnya Genderuwo kah, Kuntilanak kah, atau goib-goib yang arwah-arwah lain, atau makhluk-makhluk kecil. Misalnya warung bakso, saya akan panggil nih jin pemberak nanti. Nanti kerjasama dengan dia, apa yang dia mau bayar. Jinnya setuju, misalnya dia bilang kamu boleh tinggal di tubuhnya dan lain-lain, dia setuju. Nanti dia ngambil hawa hidupnya tuh. Habis itu nanti semua makanan bakso dari tempat induknya tuh dia berain, atau di mangkok dia berain gitu. Nah, nanti enak tuh kalau orang yang nggak tahu. Kebetulan kan orang-orang kan kebanyakan bismillah itu nggak hidup. Tapi kalau bismillah hidup ya pasti enak itu. Kalau bismillah nggak hidup ya makan aja enak. Itu kalau dunia gitu biasanya kuntilanak itu paling sering datangin tuh. Centong, melalui centongnya, melalui apanya itu bisa. Ada lagi yang suka ngeludahin ke makanan, itu juga rame itu. Itu apa itu? Genderuwo? Biasanya itu makhluk kayak dedemit. Dia. Nanti dia jorokan gitu. Ada lagi makhluk yang kayak besi-sisi bau bener ya, itu juga bisa narik.
Jadi orang yang masuk sana tuh kalau kita yang aslinya pasti nyium baunya nggak enak gitu nah. Atau menggunakan benda-benda dia. Misalnya celana dalam dimasukin ke sop tuh. Darah haid. Rambut itu juga bisa. Ini sisi-sisi masih banyak macam-macam ya sisi negatif ya. Nah, kalau sisi positif nggak banyak om caranya. Jadi gini, ada orang yang menggunakan ayat-ayat, tapi saya kurang setuju karena bagi saya ayat-ayat itu hanya untuk kemuliaan Gusti, bukan untuk dagang. Nah, itu saya singkirin dulu. Yang kedua, menggunakan pandan. Jadi dia ambil toples, isi air secukupnya, lalu kasih 7 jumput garam. 7 jumput garam bebas, garam krosok. 7 Okay. jumput diaduk, habis itu ambil daun pandan 9 disimpul kayak logo AIDS, masukin ke dalam, tutup, taruh di bawah tempat dagangan atau tempat uang. Itu per 2-3 hari diganti. Itu narik secara alami rezeki orang datang gitu. Atau nanti dia bisa nolak juga kalau orang ngirim. Nah, yang kedua, sebentar. Sebelum ke tanah, pandannya ini bebas. Pandan yang wangi itu nah? Pandan Karena ada yang berduri juga. Oh bukan, yang pandan yang bisa untuk sayur itu nah? Pandan apa itu namanya itu? Pandan untuk sayur tuh. Pandan wangi. Iya, pandan wangi. Itu diikat nanti. Disimpul. Disimpul. Kayak itu logonya. Iya. Oke. Silakan. Kalau untuk tanah tadi. Yang kedua, tanahnya ditembung. Jadi biasanya tuh orang tuh baca Bismillahirrahmanirrahim, dipijatnya 3 kali tanah tuh. Tuh. Aku mohon tanah menarik semua pembeli datang ke tempat ini supaya dagangan saya ramai. Itu tanah. Jadi dia malam, siang, sore bebas. Bebas waktunya. Itu ketika mau buka atau gimana? Ketika mau buka pagi misalnya. Iya, setiap mau buka dia tembungnya kayak gitu. Yang ketiga, dia mendoakan berasnya, airnya, berasnya sama makanan. Jadi dia buka energinya, dia doakan, itu bisa datang. Yang keempat biasanya itu pakai rasa itu berarti. Ya, itu harus bisa sedikit dia kemampuan. Atau makanan tadi dia doakan dulu, bacakan dulu Al-Fatihah di dalam dirinya 7 kali. Maksudnya tuh membacakan Al-Fatihah tuh untuk biar frekuensinya nyambung ke ilahi. Baru dia bilang makanan ini akan enak, orang akan banyak makan. Nah, yang biasanya lagi wajib tuh siram depan tokoh sama tokoh dengan air tajin, apa namanya itu? Air beras. Iya, air cucian beras. Itu disiram. Kalau misalnya toko tuh sepi berapa hari, misalnya 2 hari 3 hari sepi, itu campur garam kerasa dalam kosok. Diambil 7 genggam, campurin air cucian beras tadi disiram. Itu pagi-pagi sekali, gitu. Jadi rajin-rajin kirim basahin pakai air itu penting banget untuk itu. Lalu yang kedua maksudnya yang berikutnya itu, jadi dia itu harus membuka diri. Jadi saat bangun tidur dia berdoa, minta supaya tokonya rame. Lalu dia nyapunya ke dalam. Jadi nyapunya jangan keluar. Iya. Nyapunya umumnya kan keluar. Iya. Nyapunya ke dalam baru dimasukin ke tempat sampah. Itu penting banget. Ketika nyapu nggak baca-baca gitu. Ya paginya kan dia berdoa, ya Allah berikan aku rezeki rame warungku hari ini. Nah, dia pergi ke toko tuh buka warung, baru nyapunya ke dalam Bismillah, baru ke dalam. Oke. Ini pasti senang nanti pemirsa yang punya warung, punya usaha apa ini pasti senang ini dengar ini. Iya. Dan tapi yang terpenting kalau misalnya nanti dipraktekkan, biasanya kerasanya itu berapa lama? 1 minggu, 1 bulan? Biasanya tuh 2 harian tuh terasa. 2 hari? Biasanya pandan yang paling sering cepet itu. Yang pandan. Karena kan orang kan pandan nggak perlu berdoa, nggak perlu apa, dia cuma pakai pandan tuh aja. Airnya tapi air sumur ya om. Air sumur? Iya, air sumur.
Itu agak susah juga kalau yang di kota itu. Iya. Kalau misalnya kan pakainya kan pam semua. Iya, nggak bisa, itu ada kaporitnya. Oh gitu. Iya, air sumur. Oke. Oke, saya lanjut ini pertanyaan dari pemirsa ini. Kanjeng Budi, saya mau tanya ini, gimana cara kerjanya susuk sama pelet? Cuman itu, gimana ini? Oke, kalau susuk itu dia cara kerjanya tuh biasanya di susuknya tuh udah dibacain mantra yang dimasukin goib ke dalam susuknya. Baru susuk itu dimasukin berupa emas atau intan, dimasukin ke tempat itu. Jadi itu sama kayak masukin goib ke badan aja itu. Susuk itu. Berarti misalnya ada goibnya itu masuk ke orangnya? Iyalah, kan rumahnya itu susuknya tuh. Oh gitu ya. Susuknya itu rumahnya, jadi dimasukin itu ya goibnya ada di badan. Makanya kalau orang ada susuknya pasti ada goibnya. Nah, terus untuk pelet ya. Jadi pelet tuh Om, jadi itu canggih lagi. Kebanyakan pelet yang digunakan itu menggunakan bantuan goib. Kebanyakan pelet atau mantra, roh mantra. Dulu waktu saya ngegembel keliling Indonesia, saya kan bareng, boleh nyebut nama ya? Boleh. Saya bareng Mbah Gimbal, The Master. Waktu kami ngegembel keliling Indonesia, Mbah Gimbal tuh sering kalau kita jalan tuh misalnya melet orang gitu, nah. Jadi ilmu pelet dia canggih tuh, dengan pandangan mata nengket langsung perempuan tuh. Saya lihat sendiri. Yang penting dia tegur orang itu. Halo, mau kemana? Masuk udah orang itu. Kalau orang tuh nggak jawab, nggak masuk. Itu menggunakan kekuatan pikiran sama... Nggak, dia ada baca mantra. Oh, baca mantra? Iya. Jadi roh ilmunya masuk di saat orang itu nyapa dia balik. Tapi kalau pelet yang lebih bagus lagi, yang dari nenek saya, ya nenek angkat saya. Jadi dia tuh salah satu penerus dari ajian jaran goyang. Jadi dulu tuh dia bilang, sudahlah nak, pelajarilah, warisin ilmu ini. Saya bilang, saya nggak mau nek, saya kan masa jaran goyang gimana. Jadi kalau nenek ngajarin tuh beda lagi, luar biasa itu. Kita coba dulu ke ayam. Nanti saya bacakan mantranya untuk ayamnya, nanti kita lihat hasilnya. Ayam itu ngikutin aku nggak selama 1 bulan. Nanti ayamnya nyetil aja kemana, itu baru nanti paten. Itu ngeri ya. Ngeri. Itu dari Jawa Barat itu. Berarti sebenarnya untuk dapat cewek itu ya gampang ya, kalau bisa punya ilmu itu. Kalau zaman sekolah dulu saya diajarin pelet merica. Mungkin pasti tahu. Pelet merica, nanti merica diambil, dimakan di mulut. Tapi yang beredar di Sumatera mantranya berbeda dengan yang di Jawa. Jadi makan, habis itu baru dibacain ya Roma, ya Romi, titik-titik, gitu, manisi titik-titik, ya Roma, ya Romi, titik-titik, gitu. Nah, itu dibacain terus, nanti orang tuh terpengaruh. Tapi pelet yang paling berbahaya tuh pakai sukma. Kayak apa itu? Jadi gini, orangnya fotonya, kita masuk ke sukmanya, tembung ke sukmanya. Kalau sukmanya bisa kita panggil, datang, baru kita ambil tali jodoh. Tarik tali jodoh dari langit, tarik, baru diikat di tangannya. Disatuin sama orang yang mau kita satuin sukmanya, diikat. Itu kita lakuin 1 hari, besok kita lakuin lagi, besok kita lakuin lagi, biasanya seminggu jadi. Tuh. Jadi pelet tuh itu nggak pakai nggak ada efeknya. Kalau yang pakai itu tadi, sukma tadi. Efek yang berbahaya itu tidak ada, tapi karma aja. Karma buruk. Maksa loh itu. Oh. Iya. Termasuk pemaksaan. Iya, pemaksaan lah itu. Kebanyakan kan itu orang pakai pelet itu kan orang yang memang nggak diterima. Iya, yang ditolak. Iya. Jadi sebenarnya tali jodoh tuh untuk ngikat keluarga juga sebenarnya lebih erat gitu nah. Kalau misalnya kan ada kasus yang mau cerai, kan pasti ada kan klien yang kayak gitu kan. Itu bisa pakai kayak itu? Bisa. Tapi saya biasanya nggak mau, karena kalau orang dukun lain pasti mau, karena kan itu masuk jodoh, masuk dalam karma masuk dalam karma dia. Tapi kan bantu biar harmonis kan, biar utuh rumah tangganya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih kenapa terjadi perceraian nih. Perceraian itu bisa terjadi karena mereka bukan jodoh.
tapi maksakan jodoh. Jadi banyak orang bilang, jodoh itu tangan Tuhan. Oh, salah. Jodohmu tuh kamu sendiri yang pilih. Kenapa jangan bawa-bawa Tuhan? Contohnya, kalau jodoh tangan Tuhan, setelah pernikahan tiba-tiba terjadi suaminya selingkuh, dibunuhlah sama istrinya. Masa Gusti Allah kasih begitu? Kan tidak mungkin. Karena jodoh itu dia yang mau. Berarti di tangan manusia? Iyalah, manusia sendiri yang milih yang siapa yang mau. Berarti kalau misalnya nanti tidak harmonis, siapa yang bertengkar, terus cerai, itu berarti tidak tepat ya pilihannya. Kecuali cinta. Berarti dasarnya harus cinta ya? Cinta itu dari Gusti. Makanya saya didatengin orang yang sudah beristri, tapi jadi cinta sama cewek lain. Dia bilang, Kanjeng, saya itu cinta sama cewek itu. Saya nggak bisa nyalain Om, karena cinta itu bukan dari manusia, itu memang anugerah. Munculnya tiba-tiba ya, dari rasa ya. Jadi dia bilang, aku nih gimana ya, aku cinta sama dia. Nah, saya teliti, ternyata pernikahan awalnya tuh bukan cinta. Itulah yang jadi masalah. Aku agak takut ngomong karena disalahin saya nanti depan yang orang pernikahan dan lain-lain. Cinta itu yang murni dari Gusti. Orang nggak bisa nolak cinta itu, bisa muncul di saat yang ditentuin. Berarti pernikahan sebelumnya bukan berlandaskan cinta. Berarti kasus-kasus perceraian itu awalnya jarang ya, Pak? Jarang. Ada unsur mungkin lihat si lakinya kaya, ganteng gitu. Jadi sukanya tuh muncul dari yang apa yang dia lihat dulu berbeda. Tapi ada juga yang nurun dari karma leluhurnya. Makanya di Jawa tuh kalau nikah harus ada lihat bibit, bebek, dan bobot. Penyakit nurun. Yang kedua, kalau di atasnya cerai-cerai, nurun sampai ke bawah kalau nggak diputusin. Begitu. Kalau misalnya tukang kawin atas-atasnya, itu jangan marah nanti kalau nikah sama dia juga kawin tukang kawin. Jangan marah. Iya. Terus kalau Om mau lihat seperti apa anak itu ke depannya nanti, lihat ibunya. Apa yang karakter ibunya akan masuk ke anak perempuan itu. Iya, setuju saya. Kok langsung setuju? Wah, pengalaman ini. Oh, enggak. Oke, saya lanjut. Sampai mana tadi? Langsung. Oke, Kanjeng Budi percaya akhirat. Termasuk nanti ketika manusia itu meninggal ada siksa kubur. Kalau siksa kubur ada, benar ada. Saya sering lihat. Sering lihat. Iya. Itu memang gimana sih ceritanya? Itu apa seperti yang digambarkan para ustadz, para kiai atau gimana? Apa beda? Karena kalau melihat dari cerita beberapa orang yang pernah mati suri, itu ketika mereka di sana, dalam tanda kutip itu tidak menakutkan. Bahkan semuanya indah gitu. Karena itu mati suri, bukan mati beneran. Mati suri itu beda kadarnya. Itu seperti perjalanan aja, sukma keluar atau perjalanan rohnya keluar. Beda dengan yang mati beneran. Kanjeng Budi pernah menyaksikan melihat disiksa itu? Jadi gini, waktu saya diajarkan agama, saya masuklah ke dalam doktrin agama. Habis itu saya mau tahu beneran nggak sih yang agama itu bilang. Ternyata waktu saya main-main ke kuburan, saya coba jadi gara-gara inilah saya tuh bisa manggil arwah gitu. Nah, gara-gara itu makanya sampai kadang-kadang keraton saya diperbantukan untuk manggil arwah karena itu. Jadi saya tenangin diri, saya lihat di alam kubur itu seperti apa. Ternyata bener, aku dengar suara, tolong sakit. Saya ke sana, saya lihat, ternyata di bawah kubur itu dia disiksa. Ada sosok yang menyiksa? Iya, malaikat yang berwarna hitam sama abu-abu. Itu bukan malaikat jahat ya, malaikat petugas. Itu petugas dari Gusti langsung. Saya ucapin assalamualaikum wahai goib. Mau nanya malaikat, ada apa yang terjadi kepada orang ini? Malaikat bilang, dia melakukan kesalahan terakhir sebelum meninggal.
Jadi sisa kubur itu adalah kesalahan terakhir sebelum mati. Kesalahan terakhir. Iya, tapi nanti hukuman besar ada. Itu hanya kesalahan terakhir aja, bonus gitu nah. Kalau dia tidak disiksa di dunia, sakit yang bertahun di atas 3 tahun, dia lolos itu nanti. Saya lihat orang-orang yang tersiksa 5 tahunan sakit di itu tidak sisa kubur itu aman kuburannya. Jadi saya tuh sering lihat kuburnya kosong atau enggak. Kalau ada itu ada yang siksa di bawah. Kalau kosong. Barusan kan Kanjeng Budi ngomong itu kesalahan terakhir. Bagaimana ketika dia masa mudanya sering melakukan kesalahan besar gitu ya, bajing, nakal, tak karuan. Terus gimana? Apakah tetap prosesnya nanti kayak itu gitu? yang kesalahan nanti yang penghukuman berbareng nanti sidang terakhir. Kalau ini kan hanya kesalahan terakhir pas dia mau meninggal aja, ini masih bisa dipulihin, maksudnya bisa ditembung untuk minta ampun soalnya yang terakhir ini. Jadi lama enggaknya itu tergantung keluarga, anak sama istri untuk nembung. Nanti dia panggil orang yang bisa, tanya bagaimana caranya, nanti kita lakukan misalnya acara pengajiannya atau apa, nanti bisa diampuni kalau yang itu. Jadi sisa kubur itu tidak setamata lama kok. Kalau ada keluarganya peduli, itu cari tahu bagaimana bisa beres. Gitu. Bisa 7 hari, jadi gini, 3 hari gitu. Ada nggak sampai bertahun-tahun berarti. Ya, ada satu dalang terkenal. Waktu itu ada kiai terkenal meninggal. Lalu beberapa murid kiainya panggil saya. Kok rasa mereka tidak enak lihat kiai meninggal ini, kenapa? Saya lihat kuburannya. Ternyata kiai mengalami siksa kubur. Kiai? Ya. Saya tanya, apa kesalahan kiai? Akhirnya yang penyiksa ngomong, yang dia buat terakhir untuk orang itu. Akhirnya saya baru tahu orang itu selamat karena minta pertolongan waktu itu. Mereka kiainya ngikat perjanjian dengan ibu supaya tidak jadi kematian untuk orang itu. Jadi karena ibu mengizinkan itu terjadi, kiainya akhirnya mendapatkan bayaran karma atas itu saya. Jadi Gusti langsung marah. Jadi dia mengalami dulu sisa di situ. Nanti pahalanya dihitung belakangan. Jadi itu dulu dia harus rasain. Akhirnya murid-muridnya minta tolong, patungan lah ceritanya. Saya dikasih uang puluhan juta waktu itu untuk nolong itu tadi. Saya panggil lah teman-teman saya karena saya udah tahu apa yang harus dikirim. Waktu itu malaikatnya bilang kirimkan 1000 Al-Fatihah. Nanti Gusti Allah akan bisa terenyuh hatinya untuk mengampuni. Itu bocoran dari malaikat penyiksa. Karena mereka juga kan tidak maulah kerja gitu terus gitu. Nah, sejak kalau ada jalan keluar untuk orang itu bagus gitu. Nah, karena Gusti Allah tuh sebenarnya nggak jahat-jahat kayak gitu gitu. Iya. Gusti Allah tuh mau ini. Sebenarnya kalau dia mau meninggal aja bilang ya Allah ampun, itu udah hilang semua. Tidak ada lagi sisa kubur. Cuma kan tidak sempat kadang-kadang orang tuh gitu. Kapan matinya kan belum tahu gitu. Nah. Jadi sebenarnya Gusti Allah tuh baik banget. Asal kita ngomong pas mau napa itu, ya Allah ampuni aku ya Allah atas semua kesalahanku, sudah bersih total itu. Makanya Gusti Allah disebut Maha Pengampun. Nah ini saya sering dipanggil jadi om gara-gara soal arwah nih. Dipanggil, tolong liatin dong kemana arwah orang tuanya. Ada yang orang tuanya tuh dia tetap di situ. Ada juga yang sudah masuk ke ruang penantian. Yang lucunya lagi ada yang masuk dalam perjalanan berikutnya. Reinkarnasi. Saya nggak berani ngomong itu karena nanti kan beda-beda agama. Perjalanan berikutnya saya bilang. Perjalanan berikutnya dia itu dihidupkan kembali dengan wadah baru. Iya, kembali hidup. Makanya orang-orang yang kayak gitu nanti kalau dia kesini, kok aku pernah tinggal di rumah ini, loh kok aku pernah, iya itu terjadi. Itu sebenarnya dia itu orang yang masuk lagi itu. Makanya banyak orang, kok kayaknya kita nih kenal lama yo, tapi kapan itu? Makanya begitu jalan berdua udah akrab, udah makan sama, itu sebenarnya udah ada masa lalu di dalam kehidupan yang lalu. Gitu. Oke. Iya. Terus kalau tentang surga neraka, iya. Kalau melihat perjalanan yang Ki Budi pernah mengalami, apa pernah bisa berkunjung ke langit 1, 2, apakah juga tahu tentang dunia surga neraka? Iya. Jadi gini Om, kalau surga saya belum temuin Om. Saya berusaha bagaimanapun belum temu. Waktu itu pernah saya paksa surga, saya hanya ketemu taman tok.
Tapi saya nggak tahu apakah itu surga atau bukan. Tapi taman tok. Taman yang indah banget, yang luar biasa. Dijaga. Tapi saya nggak tahu itu surga atau enggak. Tapi kalau neraka, itu fix ada. Adanya di bawah bumi. Bukan di luar bumi. Ya, di bawah bumi. Yang katanya di akhirat itu kan apa ya, keadaan mungkin mereka menggambarkan jauh di sana, bukan? Di bawah bumi persis adanya. Yang di tengah-tengah bumi itu neraka. Makanya ada 7 lapis Bumi. ke bawah. Iya. 7 lapis langit dan ke bawah juga. Iya. Jadi di bawah itu apinya lebih panas daripada matahari, Om. Tapi tidak membuat bumi hancur, masih dikerudungin, dijaga. Tapi makanya Om pernah dengar nggak? Kalau misalnya gunung meletus, orang sebutnya apa? Neraka kecil. Itu penyiksaan seperti apa yang pernah? Oh, belum ada kayak gitunya. Oh, enggak ada. Tempatnya udah ada. Tempatnya ada. Iya. Tapi enggak ada, masih kosong ini. Bukan kosong, banyak warga yang sananya. Penghuninya ada. Loh. Disiksa? Bukan manusia yang disiksa, maksudnya penghuni aslinya. Makhluk-makhluk yang dari api. Sana banyak. Iya. Kerajaan-kerajaannya banyak. Tapi belum ada orang yang disiksa, kecuali dikubur. Tapi itu petugas-petugasnya, anggap aja petugas ya, yang menghuni makhluk. Dunia itu sendiri. Nah, yang menghuni makhluk. Iya, Iya. raja-raja penguasa neraka. Makanya kalau dalam kitab Sulaiman ada 70 raja neraka. Dia bisa panggil. Di dalam perut bumi ya. Ya, itu berhubungan nanti ke Seven King lagi. Karena mereka tuh semua penghuni-penghuni dari lapis ketujuhnya. Kerajaan lapis ketujuh yang dijaga oleh naga-naga besar. Oke, mungkin ini relate dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di salah satu kota di Amerika. Kalau tidak salah itu di New York. Itu pernah salah seorang itu menyaksikan ketika dia di terowongan di bawah itu kan ada saluran kanal air. Itu pernah ketemu salah satu makhluk, bukan manusia wujudnya. Dan katanya ketika dikejar, nah begitu itu ternyata ada rongga-rongga yang sangat banyak di bawah kota itu. Dia sempat melihat di situ memang ada cahaya, tapi nggak tahu cahaya itu dari mana. Ya terang benderang, nggak gelap, dan ternyata banyak juga penghuni-penghuninya. Apakah itu mungkin neraka yang Kanjeng Budi maksudkan? Saya nggak tahu itu. Jadi saya ingin juga menggali ini pengalamannya Kanjeng Budi. Kira-kira itu dimensi lain atau gimana? Nah, itu mungkin penghuni dari lapis 1, lapis 2. Bukan yang... Tapi bukan neraka? Bukan, neraka di atas lapis ke-7. Iya, di ujungnya. Berarti itu makhluk Tuhan memang ada yang di... Ada. Yang di bawah ini ada penghuni kok, di bawah tanah. Ada penghuni. Macam-macam bentuknya itu. Ada lapis 1, lapis 2, lapis 3, macam-macam itu. Jadi bumi ini ada 2, Om. Bumi dan bayangannya. Oke. Bedanya, di bumi yang asli ada penerangnya matahari. Di bayangannya tidak ada penerangnya. Nah, bumi aja sendiri, ada lagi bumi yang luar di permukaan, ada yang di dalam. Kita nih hidup hanya di permukaan. Yang di dalam ini ada kehidupan lagi. Jadi saya nggak ngerti, Gusti Allah tuh luar biasa, maha karyanya tuh, ciptaannya tuh sulit mau di itunya. Iya, nggak masuk akal gitu. Contohnya diri Om tahu nggak ada banyak kehidupan dalam diri Om, mikro yang kecil dan lainnya. Itu aja bingung kita, kok iso ya gitu nah. Nah itu sama persis gitu nah. Nah kalau neraka sesungguhnya tuh Om bentuknya tuh kayak api besar, kayak semua penuh dengan api. Kalau kita makin ke tengahnya, core-nya itu biasanya terbakar, sukma nggak bisa lewatin. Jadi sukma tuh harus memiliki kekuatan yang hebat baru bisa menembus ke dalamnya untuk mengambil saripati neraka. Neraka itu ada saripati tengahnya, api besarnya. Gitu. Jadi kekuatan saripati neraka tuh bisa kalau ditaruh aja ke orang, energinya itu membakar langsung apapun yang ada dalam tubuh. Tapi tubuh manusia tidak terbakar, roh tidak terbakar, tapi goib terbakar. Makanya goib yang ada di bawah sini itu golongannya tinggi, karena mereka tidak mempan lagi di api.
Oke, kalau ngomong tentang neraka, misalnya manusia nanti yang bernasib masuk ke situ, ke neraka, itu yang disiksa sukmanya atau sama plus raganya juga? Kalau soal neraka sama surga ke depannya tuh saya belum tahu Om, karena belum ada saksi yang bisa kita tanya atau goib pun. Tidak ada data soal itu. Itu hanya yang di neraka pernah ngintip Kanjeng Budi kesana? tidak ada, belum ada penyiksaan apapun. Neraka yang saya bilang itu adalah dunia api, maksudnya di mana yang semuanya api. Itu saya bilang, perkiraan saya mungkin itu neraka. Oh, mungkin itu ya. Ya, karena neraka itu belum ada yang neraka deril yang nanti untuk itunya sama kayak surga. Saya hanya menemukan taman yang luas, yang indah luar biasa. Tapi saya nggak bisa katakan itu surga karena saya nggak nemuin siapa di sana. Nah, tapi ada satu ruangan penantian gitu, nah, yang banyak roh-roh orang tuh di situ. Itu tempatnya juga seperti surga tapi bukan surga. Kayak padang masyar itu seperti gurun luas gitu, gimana? Apa ya gambarannya kayak gitu? Mungkin seperti itu ya Pak, penantian itu ya. Karena dia kan luas banget, kita nggak bisa jelajahi semuanya. Iya, betul. Problemnya itu doang. Saya hanya batas tamannya, karena di luar tamannya kita nggak tahu. Karena saya kalau udah kayak gitu lebih baik saya pulang, karena nanti takutnya nggak balik. Kalau nggak balik nanti repot. Nah, kita belum tahu di depan tuh apa gitu. Nah, karena main-main sukma ini nggak sembarangan juga Om. Kita harus tahu diri. Kalau kita kira-kira udah was-was, tuh lebih baik pulang. Karena nanti pasti ada masalah Om kalau was-was sudah. Berarti energi nggak cukup gitu. Nah, untuk perjalanan jauh kayak gitu membutuhkan energi yang besar. Begitu. Jadi sekarang ini susah. Saya tanyain arwah tentang ini, nggak ada yang bisa jawab tentang itu. Oke. Itu jadi problemnya. Saya kan jujur kalau saya tahu pengalaman saya akan cerita, tapi kalau enggak berani saya ngomong. Oke. Untuk mungkin ini sesi yang terakhir. Rahasia agar hidup bisa tenang, ayam, tentrem menurut versinya Kanjeng Budi gimana? Kalau rahasia untuk adem, ayam, tentrem hidupnya tuh yang penting tuh cukup, merasa cukup. Jadi cukup apa yang dimakan, cukup apa yang dipunya. Terus habis karena kita udah cukup, kita bersyukur tinggal. Bersyukur Tuhan bisa makan hari ini, bersyukur bisa apa. Kalau itu udah semua ini, ya sudah enak gitu. Kalau bagi saya itu merasa cukup, dan akhirnya karena saya cukup, saya bersyukur. Kalau enggak akan pernah cukup itu. Kalau misalnya dikaitkan dengan cita-cita, ini kan sering kita kan dikasih tahu sama guru kita mungkin waktu SD, SMP, kamu harus punya cita-cita begini. Apakah itu juga salah satu mungkin ya tanda kita itu agak tidak bisa menerima dengan keadaan yang kita punya sekarang? Enggak, beda Om. Gimana? Beda. Cita-cita itu adalah hal yang penting banget untuk mewujudkan masa depan. Gak Kenapa? apa-apa berarti kita punya cita-cita. Gak apa-apa. Makanya anak-anak tuh kita harus dorong supaya dia punya cita-cita. Karena dengan apa yang dia bayangin dalam pikirannya, dia jalanin, itu jadi nanti masa depannya. Kalau orang nggak punya cita-cita malah berat Om. Oke. Penting banget itu Om. Nah, kalau untuk jalan pulang beda lagi. Jadi cita-cita tadi penting banget, kalau untuk jalan pulang tuh beda banget. Jadi orang banyak ngejarnya sisi rohani yang dibangkitin. Tapi kaki itu ada dua Om. Kalau cuma sisi rohani yang bangkitin, nggak bisa. Jadi dalam dunia nyata yang butuh material ini juga harus diseimbangin. Betul. Jadi kerucutnya gini Om. Apa usaha yang kita tinggalin, bagaimana kita mengenal Tuhan. Cucut ini baru kita sempurna. Oke. Ketika kita mengupayakan cita-cita yang tadi Kanjeng Budi sebutkan, banyak kan dari kita ya, saya mungkin ya, itu kan punya ambisi. Yang di situ mungkin di dunia spiritual kan malah tidak boleh kalau punya ambisi, karena itu ditunggangi dengan nafsu. Untuk antisipasi gimana caranya kita bisa menggapai cita-cita kita tanpa diselipi, ditunggangi oleh nafsu-nafsu tadi itu, gimana? Ambisinya apa dulu? Karena tidak semua ambisi itu jatuhnya ke negatif. Misalnya ya kepingin kaya raya. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya ambisinya pengen kaya raya,
Boleh, tapi dia harus punya target. Apa yang harus dia lakukan setelah dia kaya? Misalnya, kalau aku kaya nanti, aku akan bantu orang ini, bantu keluarganya ini, bantu ini. Nah, itu boleh Om. Karena target tadi itulah yang membuat dia berambisinya jadi untuk jadi kaya. Saya malah anjurin orang semua berusaha jadi kaya.